Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Santi Thomas dalam mimbar gemar online pagi hari ini, Jumat tanggal 12 Agustus 2022. Dan saya sangat terberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini yang terdapat di dalam kitab Mazmur 7 ayat 8-13. Di mana perikopnya yaitu Allah Hakim yang adil. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dan kita akan baca demikian firman Tuhan. Mazmur 7 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan apabila aku benar, dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah Hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita patut bersyukur bahwa kita punya Allah yang luar biasa, punya Hakim yang adil. Tidak hanya sebagai Hakim yang adil, tetapi juga sebagai pembela umatnya yang luar biasa, yang tidak bisa diragukan lagi. Nah, dan dari bacaan yang baru saja kita baca, jelas sekali pemazmur di sini mengutarakan unek-uneknya, masalahnya, persoalannya, pergumulannya kepada Tuhan. Mengapa Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Karena dia tahu, dia yakin, dia percaya bahwa curhat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan adalah yang paling tepat. Dia tahu bahwa Tuhanlah Hakim yang adil dan juga pembela bagi umatnya. Dari musuh-musuhnya, dari orang-orang yang menghakimi, mengejek, menghina, merendahkan, menentang kita atau apapun itu yang membuat kita sakit hati, kecewa, terpojok, benci, marah, emosi. Nah, di sini kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh membalas, menghakimi, menyakiti, dendam, sehingga akan menimbulkan akar kepahitan yang nantinya akan merugikan diri kita sendiri. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus mau dengan rela, tulus, ikhlas mengampuni mereka, melepaskan pengampunan bagi mereka yang menyakiti kita. Seperti dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ibrani 10 ayat 30 dikatakan, pembalasan adalah hakku, ku besar di sini. Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita tetap berkenan di hadapan Tuhan, untuk jujur, taat, setia kepada Tuhan, supaya kita selalu mendapatkan pembelaan. Jadi tidak ada lagi yang namanya balas dendam,
sakit hati, benci, kecewa dengan orang-orang yang menyakiti kita, yang mensolimi kita. Seperti yang sudah saya katakan tadi, yang membuat kita sakit hati, benci, marah, dendam, emosi. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, sekali lagi firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita, mengingatkan kita untuk kita mau tulus, ikhlas, rela melepaskan pengampunan buat mereka. Amin. Karena apa? Seperti dalam firman Tuhan ini tadi, dalam kitab Ibrani 10 ayat 30, yaitu pembalasan adalah haknya Tuhan. Jadi Tuhan yang akan menuntut pembalasan. Dan Tuhan yang akan menghakimi umatnya yang berbuat tidak adil. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sekali lagi firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita, mengingatkan kita untuk kita tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup jujur, taat, tulus, setia, supaya kita senantiasa mendapatkan pembelaan di hadapan Tuhan. Amin. Jadi intinya, Tuhan hakim yang adil. Dia datang tidak hanya sebagai hakim yang adil, tetapi dia datang juga sebagai pembela umatnya, penolong umatnya, menyelamatkan kita dari segala sesuatu. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita harus mampu belajar, kita mohon pertolongan Tuhan, kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk kita senantiasa rela mau dengan tulus ikhlas melepaskan pengampunan kepada mereka yang sudah membuat kita sakit hati. Jangan ada lagi dendam, jangan ada lagi atau jangan pernah menyimpan akar kepahitan. Kita percaya kita punya hakim yang adil, kita punya pembela yang luar biasa, yang senantiasa setiap saat, setiap waktu, setiap detik, jika kita memerlukan pertolongan Tuhan, Dia senantiasa hadir. Nah, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya senantiasa melekat kepada Tuhan, senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji dan syukur, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu, Allah yang maha tinggi, maha kudus, maha agung, maha mulia. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Tuhan Yesus, terima kasih jika pagi hari ini kembali Engkau izinkan kami umat-Mu untuk kembali mendengarkan mimbar Gemar Online pagi hari ini, di mana firman Tuhan pagi hari ini mengajak kami, mengingatkan kami semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, untuk kami senantiasa hidup jujur, tulus, taat, dan setia, hidup senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, agar kami senantiasa mendapatkan pembelaan-pembelaan di hadapan Tuhan. Tuhan, mampukan setiap kami. Tuntun ya Roh Kudus, untuk kami mampu untuk terlebih melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mensolimi kami, yang menyakiti kami, yang membuat kami sakit hati, marah, benci, dendam, emosi. Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa membuang semua itu, dan kami dengan tulus, rela, ikhlas untuk mengampuni mereka, untuk melepaskan pengampunan bagi mereka.
Kami percaya Tuhan, kami punya pembela yang ajaib, kami punya hakim yang adil, yang luar biasa, yang senantiasa membela kami anak-anaknya, umatnya, yang senantiasa melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan mimbar Kemar online pagi hari ini. Tuhan memberkati. Berkati dalam setiap kami, langkah kami sepanjang hari ini. Mulai pagi kami bangun tidur hingga sampai malam hari kembali kami beristirahat. Kami serahkan segala aktivitas kami, kesehatan kami. Tuhan berkati kami, Tuhan beri kami kekuatan, kemampuan ilahi agar kami mampu melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing dengan baik, dengan benar, dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, pelanggaran kami sepanjang hari ini. Layakkan kami untuk kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna, yang hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.